Hai Besti, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Jadi Bes, hari ini tuh aku baru banget selesai untuk melakukan perawatan kepada kolam budidaya ikan nila yang ada di depan rumah itu Bes. Wis rampung tak rawat, tak bersihkan. Dan ini lanjut aku mau membereskan, mau bebersih kebun juga. Sudah lama banget aku membiarkan mereka terbengkalai. Sayuran-sayurannya itu sudah tidak bertumbuh bagus gitu Bes untuk di pot polybag. Nah ini nanti niatnya untuk tanahnya mau tak pakai untuk di raised bed yang di kolam, bekas kolam itu. Nah untuk tanaman sayurannya nanti kita panen ya Bes. Sekarang kita pindahkan untuk pot-potnya terlebih dahulu. Dan untuk kondisi raised bed atau kebun mini yang ada di kolam bekas kolam maksudnya, di bekas kolam itu kondisinya lumayan belum Bes, tanahnya turun. Jadi nanti untuk sebagian dari polybag ini nanti untuk sawi ini tak panen, ini juga bakal tak panen, tak habiskan semua untuk sawi-sawinya. Nanti untuk tanah-tanah yang ada di polybag ini akan aku pindahkan ke dalam sini, kebun kolam bekas. Nanti tak pindahkan ke sini semua Bes, soalnya kurang tanah banget ini. Untuk panen sawi ini kita cabut begini saja ya Bes, untuk yang kecil biarkan saja. Soalnya aku mau ganti untuk sawi ini juga Bes. Ini kita cabut semua, nanti baru kita pilih satu persatu. Dan sawiku itu pada rusak di bagian batang kayak gini loh Bes. Diserang sama hawa yang warnanya hitam itu, apa nggak tahu aku. Ini sawi putihnya juga kita panen. Nanti baru kita pilihin dulu ya Bes, sementara kita cabut-cabut saja. Dan tanaman sawi kailan ini juga mau tak panen juga Bes, mau tak petikin semua. Dikarenakan untuk pertumbuhannya wis stuck di situ-situ saja Bes. Kayaknya harus diregenerasi. Pokoknya ini semua tanaman sayur yang ada di pot polybag maupun di pot bekas roti tak cabutin semuanya kecuali tanaman kemangi Bes. Untuk tanaman kemangi ini biarkan saja karena itu subur sekali, alhamdulillah. Akhirnya aku berhasil menanam kemangi setelah sekian lama Bes. Dan ini dia untuk hasil metik-metik sawi sisaan. Lumayan. Ini dia hasil panennya Bes, lumayan. Ada sawi kailan, terus ini. Setelah selesai melakukan memetik sayuran yang ada di pot polybag Bes, pokoknya semua sayuran yang ada di pot polybag itu kita cabutin semua. Nanti baru kita pilihin lagi untuk yang masih bagus dan tidaknya. Lanjut untuk melakukan penambahan media tanah ke dalam raised bed kolam bekas ini Bes. Kita tambahkan untuk media tanah bekas tanaman sawi itu ke dalam sini semua ya Bes. Dan alhamdulillah ternyata media tanah ini tuh banyak sekali cacingnya ya, sekalian kita panen. Ini nanti cacingnya kita kumpulkan, terus kita jadikan untuk tambahan bibit budidaya cacing tanah di pot galon bekas itu Bes. Dan penambahan media tanam dilakukan biasanya untuk membuat tanaman tumbuh dengan baik Bes. Media tanam yang baik dapat menyediakan unsur hara, ruang tumbuh bagi akar dan menopang tanaman. Bahan-bahan media tanam yaitu bisa berupa tanah, pasir, sekam padi, serbuk,
serbuk gergaji maksudnya. Terus pupuk kandang, kompos, dan arang sekam. Lah, cara membuat media tanam tersebut kalian bisa melakukannya dengan cara pertama, mencampurkan bahan-bahan media tanam sesuai dengan perbandingan yang tepat. Kalau aku biasanya untuk perbandingan jika stok mediaku banyak ya Bes, biasanya 1:1 untuk pupuk kandang, media tanah, dan juga kompos. Biasanya seperti itu Bes. Terus untuk langkah kedua, aduk hingga merata. Terus langkah ketiganya, masukkan campuran media tanam ke dalam pot atau polybag. Di sini aku menambahkan media tanah ke dalam raised bed dikarenakan raised bed bekas kolam ini itu sangat membutuhkannya biar tanaman yang ada di dalamnya bisa tumbuh dengan baik. Dan tips membuat media tanam subur itu, pertama, pilih komposisi tanah yang tepat, tambahkan bahan organik, pertimbangkan pH tanah, perhatikan kondisi drainase, gunakan pupuk secara tepat, rotasi tanaman, dan lindungi dari erosi dan kompaksi tanah. Penggunaan media tanam bekas seperti ini akan semakin baik dan semakin bagus untuk bertanam itu jika kalian bisa menambahkan beberapa tambahan seperti pupuk kandang dan juga kompos, atau bisa tambahkan juga untuk sekam bakare. Itu bisa dicampur ke dalam media tanam bekas, itu akan membuat media tanam bekas tersebut menjadi bermutu atau berkualitas bagus gitu Tapi sebelum menambahkan itu, kalian harus mengecek atau membersihkan media tanam bekas tersebut dari akar-akar sisa atau bekas tanaman, dan juga kalian kalau sempat bisa menjemurnya terlebih dahulu sebelum melakukan pencampuran untuk pupuk kandang, kompos, dan juga sekam bakar. Dan jika langkah-langkah tadi sudah kalian lakukan, kalian bisa dan sangat bisa menggunakan media tanam bekas tersebut untuk tanam ulang dengan tanaman yang baru, dan pasti untuk tanamannya semakin subur dan semakin baik. Itu tadi tak kasih sedikit info, padahal aku ya tidak melakukan dikarenakan aku sedang sangat sibuk. Jadi aku langsung saja mengaplikasikan media tanam bekas tersebut. Tapi untuk media tanam tersebut, ini yang di pot polybag itu sudah tak pastikan untuk membuang akar-akarnya dan juga kotoran-kotorannya di atas base. Untuk penambahan pupuk kandang dan juga sekam bakar serta komposnya aku nggak tak tambahi dikarenakan aku nggak punya. Untuk penambahan media tanamnya wis rampung. Sekarang kita bersihkan untuk pot-pot bekas ini kita bersihkan terlebih dahulu, nanti kita jemur sampai kering lah, bisa kita gunakan kembali untuk tanam tanaman baru begitu Dan ini tuh cacing hasil panen dari tanah-tanah yang kita pindahkan tadi, lumayan buat tambah-tambah bibit Dan ini dia pot galon yang aku gunakan sebagai pot budidaya cacing tanah di rumah. Ini sangat-sangat bagus sekali dan sangat-sangat bermanfaat. Penambahan media tanam untuk raised bed kolam bekasnya sudah rampung Di sini masih ada sisa sekitar 2 pot polybag media tanam yang belum tak masukkan ke dalam raised bed tadi. Ini tak tambahkan ke mini garden sebelah sini saja, dikarenakan untuk mini garden sebelah sini tuh sebenarnya kurang banget media tanam, jadi kita tambahkan seadanya, cukuplah untuk tambah-tambah. Dan aku lanjut juga untuk membersihkan pot polybag. Pot polybagnya kan masih bagus ya tidak sobek dan masih layak untuk digunakan kembali. Jadi ini tak bersihkan, terus nanti bakal tak jemur, tak rapikan.
Leh ngresiki pot polybag wis rampung bes, kita biarkan dulu guys sak tumpuk. Di sini aku lanjut untuk purning tanaman temu kunci. Temu kunciku ini tadinya wis tidak ada harapan hidup. Wis luwayu kae terus tapi alhamdulillah kena udan beberapa hari dan tumbuh subur kembali bes. Ini kita tata-tata ulang juga untuk iki tanaman mawarku dan ini hasil dari panen hari ini. Hasil petik-petik hari ini lumayan juga, ada sawi kailan, sawi caisim, terus ada beberapa sawi putih juga. Wis tak pilih, lan tak peteli juga, pilih maksudnya bes. Ini nanti mau tak buat untuk masak mie. Dan kegiatan beberes merawat kebun dan penambahan media tanam untuk rice bed kolam bekasnya wis rampung. Aku lanjut untuk sikat-sikat di bagian sini, bagian bekas pot polybag tadi. Bekasnya kayak gini tuh loh, lumutan terus lunyu gitu bes. Jadi harus dibersihkan. Neka nanti takutnya mplese, jadi kita sikat-sikat pakai sabun, kita guyur-guyur sampai bersih pokoknya. Sikat menyikat halamannya wis rampung bes, wis terlihat cantik. Dan ini tak kasih lihat ke kalian untuk kolam ini budidaya ikan nilaku wis cantik banget tuh. Airnya bening terus untuk ikannya alhamdulillah sehat-sehat. Semoga saja 2 bulan apa 1 bulan ke depan sudah mulai panen ya bes. Dan untuk kebun hari ini sudah rampung. Tuh ini polybagnya tak kayak neng kono, tinggal dijemur saja. Untuk penambahan media tanam ke rice bed sudah rampung juga dan inilah kebun mini halaman rumah. Kondisinya sudah bersih, tertata, rapi. Dan untuk kalian, terima kasih.